Benteng Banggar itu hidup kembali setelah matahari terbenam. Ih, merinding gak? Hey guys, it's Nessie and welcome back. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya di bawah, terutama untuk kalian yang suka sejarah gelap, storytelling, landmark atau situs-situs horor dunia. Episode Banggar Fort, benteng terkutuk yang ditinggalkan selama 400 tahun dan merupakan salah satu tempat paling angker di India. Banggar Fort atau Benteng Banggar adalah benteng yang dibangun di tahun 1631 di negara bagian Rajasthan, India. Wilayah ini didirikan pada masa pemerintahan Raja Bhagwant Das sebagai tempat untuk tinggal putra keduanya, Madho Singh. Nah, secara geografis sebenarnya Benteng Banggar ini terletak di perbatasan cagar alam Sariska di jajaran perbukitan Aravalli di distrik Alwar dengan desa terdekat bernama Gola Khabas. Benteng ini dibangun menggunakan batu pasir dan juga marmer dan dihiasi dengan ukiran dan lukisan yang cukup rumit. Dan zaman dulu, komplek benteng ini merupakan kota yang ramai, padat penduduk dengan lebih dari 9.000 rumah. Tapi di tahun 1720 jumlahnya itu secara bertahap mulai berkurang. Kalau kalian masuk ke Benteng Banggar dari pintu masuk gerbang utama, kalian udah bisa melihat kuil, istana, dan haveli, rumah besar atau mansion. Kuil-kuilnya itu juga banyak, antara lain ada kuil Hanuman, kuil Gopinath, kuil Someshwar, kuil Kashavrai, kuil Mangaladevi, kuil Ganesh, dan juga kuil Navin. Nah, selain itu ada 4 titik masuk ke dalam benteng, yaitu gerbang Lahori, gerbang Ajmeri, gerbang Pulbari, dan juga gerbang Delhi. Dan ini menarik banget, di kompleks benteng juga terdapat sesuatu yang bernama Nashan Ki Haveli atau Istana Penari. Langsung flashback dikit gak sih ke desa penari? Ada juga Jauhari Bazar atau semacam pasar gitu, serta istana kerajaan yang ada di paling ujung batas benteng. Jadi bisa kita bilang ini kawasan benteng yang lumayan megah guys. Dan pastinya at some point dulunya ini merupakan kota yang berkembang pesat. Megah, indah, beroperasi dengan baik, tapi semuanya sudah sangat berbeda. Sekarang bisa dibilang bahwa ini menjadi bangkai dari sesuatu yang sudah hancur. Bahkan beberapa temboknya itu udah penuh dihiasi dengan tanaman merambat. Tapi kok bisa? Apa yang pernah terjadi di sana sampai membuat benteng yang tadinya megah, besar, lengkap dengan istana penari bisa hancur seperti itu? Well, ada beberapa legenda yang mungkin juga berkaitan dengan kenapa Benteng Banggar menjadi situs paling angker di India. Jadi dalam beberapa dekade, benteng ini sebenarnya sempat digunakan sama berbagai penguasa. Tapi kehancurannya yang tidak jelas menciptakan legenda-legenda yang dipercaya masyarakat sebagai alasan kehancuran dari Benteng Banggar. Yang pertama adalah Tantrik Singhya dan Putri Ratnavati. Putri Ratnavati yang mendapatkan julukan Permata Rajasthan adalah anak dari Raja Chatur Singh. Menurut cerita guys, Putri Ratnavati itu cantik banget dan perilakunya sangat menyenangkan. Dan ketika dia berusia 18 tahun, dia tuh mulai menerima lamaran-lamaran pernikahan dari seluruh negara bagian di India. Banyak banget lelaki yang datang untuk meminang Putri Ratnavati. Nah, di wilayah yang sama Putri Ratnavati tinggal, di Rajasthan, tinggal juga seorang penyihir yang bernama Singhya. Singhya yang seorang penyihir tantrik itu ternyata jatuh cinta sama Putri Ratnavati. Dan dia sangat-sangat mencintai sang putri. Walaupun dia tahu bahwa dia tuh gak mungkin diizinkan untuk melihat sang putri, apalagi untuk bertemu dengannya. Nah, suatu hari di pasar, Singhya ngeliat, oh kok ada pelayan kerajaan yang lagi belanja. Dan ternyata si pelayan kerajaan ini membeli minyak wangi untuk Putri Ratnavati. Nah, melihat hal itu, dia sempat gelap mata. Dia berpikiran, oh mungkin ini satu-satunya kesempatan saya bisa memiliki harapan dengan sang putri. Akhirnya, minyak yang hendak dibeli sama sang pelayan kerajaan itu sama dia dikasihin semacam mantra. Mantra agar Putri Ratnavati itu tiba-tiba bisa kepincut oleh Singhya. Pokoknya biar si Putri Ratnavati itu jatuh cinta sama Singhya. Tapi ternyata Putri Ratnavati itu punya perasaan bahwa minyak wangi yang dibeli sama pelayan kerajaan itu telah disihir. Akhirnya karena perasaannya itu, sang putri menggagalkan rencananya Singhya dengan membuang
botol minyak wangi tersebut. Nah, begitu botol minyak tersebut menyentuh batu, dia pecah, terus minyak dan botolnya itu mulai menggelinding ke arah Singhia. Dan diceritakan bahwa ternyata ilmu sihirnya itu backfires guys, jadi bumerang untuk Singhia. Dan saat dia sekarat, Singhia tuh mengutuk istana dengan kematian semua orang yang tinggal di dalamnya. Dan dia bilang bahwa dia mengutuk istana itu tanpa ada kelahiran kembali dalam takdir mereka. Jadi selamanya mereka tidak akan bisa bereinkarnasi. Dan benar aja katanya menurut cerita, setahun setelah kejadian itu, terjadi sebuah pertempuran di Bhangar yang menewaskan semua penduduk, termasuk Putri Ratnavati. Sejak saat itu, benteng Bhangar dipercaya angker dengan roh para korban yang selamanya bersemayam di lokasi benteng. Nah, kepercayaan paling populer kedua itu adalah kutukan Guru Balunath. Jadi dahulu kala ada seorang petapa sakti bernama Balunath yang tinggal di puncak bukit sekitar Bhangar. Nah, saat Raja Madho Singh berencana untuk membangun benteng Bhangar, dia tuh izin dulu dong sama si Guru Balunath ini. Karena tahu bahwa Balunath itu adalah orang sakti, sang raja izin dulu. Boleh nggak saya membangun benteng di kawasan ini? Balunath kemudian bilang, oh iya tidak apa-apa Raja, tapi saya memiliki satu syarat. Nggak apa-apa dibangun benteng, asalkan bayangan dari benteng ini tidak boleh jatuh di rumah saya. Karena rumah saya ini adalah tempat bertapa untuk meditasi, jadi tidak bisa tertutup oleh bayangan. Raja Madho Singh pun bilang, oke, baik, kami akan pastikan bahwa tidak ada bayangan yang jatuh ke rumah guru. Akhirnya semua baik-baik saja, dibangunlah Bhangar Fort yang sebegitu megah. Walaupun sangat besar, sangat indah, Raja Madho Singh memastikan tidak ada bayangan yang jatuh ke rumahnya sang guru. Dan semua berjalan sesuai rencana sampai suatu hari penerus dari Raja Madho Singh itu ambis guys. Dia juga tidak peduli sama janji yang dibuat ayahnya pada Guru Balunath. Menurut dia janji tersebut tidak penting. Yang penting adalah dia harus bisa mengalahkan musuh. Jadi dia membangun sebuah benteng vertikal yang tinggi menjulang ke atas. Akibatnya, bayangan dari benteng tersebut jatuh tepat di rumah Guru Balunath. Hal ini tentunya membuat Guru Balunath marah karena janji yang sudah dibuat itu dilanggar. Akhirnya dengan ilmunya, Guru Balunath mengutuk untuk menghancurkan benteng Bhangar. Basically kutukannya adalah keruntuhan bagi benteng Bhangar dan semua yang ada di dalamnya. ऊपर जो छतरी बनी है उसको वॉच टावर बोलते हैं। वहाँ पे एक तांत्रिक रहता था, उसका नाम सिंगा सेवड़ा था। जो वो तांत्रिक था उसने ऐसा जादू कर दिया था कि एक रात और एक दिन मतलब 24 घंटे में पूरा तहस-नहस हो गया था। तो उस टाइम लगभग 1605 ईस्वी में यहाँ पे 14,000 पब्लिक रहती थी इस भानगढ़ में। तो 24 घंटे में आधी पब्लिक और राजा के साथ निकल के यहाँ से भाग गए थे लोग। Nah, meskipun dua cerita ini terdengar seperti legenda guys, tapi ini adalah kepercayaan umum yang dipercaya di India dan tidak ada penjelasan jelas tentang kenapa dan apa yang terjadi sebenarnya sama benteng Bhangar. And that lack of information atau ketidakadaan informasi itulah yang membuat orang-orang percaya bahwa sesuatu yang misterius terjadi di sana. Yang jelas selama masa paceklik di tahun 1783, kawasan Bhangar Fort itu sudah tidak ditempati lagi. Dan tentunya lama-kelamaan berubah menjadi reruntuhan. Nah, seperti yang aku bilang, benteng Bhangar itu dianggap sebagai salah satu tempat paling angker di India. Sampai hari ini, benteng ini tetap dibuka untuk umum. Tapi ada satu syarat yang sangat menarik. Orang-orang yang ingin masuk dan mengeksplor benteng itu cuma boleh masuk di jam 6 pagi dan keluar jam 6 sore. Alias dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Dan dipercaya siapapun yang masuk di luar waktu yang diperbolehkan atau setelah matahari terbenam itu tidak akan bisa keluar atau kembali ke dunia nyata. Badan Survei Arkeologi India, ASI, sampai memasang sebuah papan tanda di depan gerbangnya yang mengatakan antara lain mengunjungi benteng sebelum matahari terbit dan setelah matahari terbenam sangat dilarang. Dan jika aturan dilanggar, tindakan hukum akan diambil. Nah, salah satu pengalaman paranormal yang paling sering dilaporkan oleh para pengunjung itu adalah perasaan seakan ada seseorang yang mengawasi kita atau mengikuti kita. Beberapa orang bahkan melaporkan merasakan tiba-tiba suhu di sekitarnya itu jatuh atau ngedrop secara tiba-tiba. Padahal udara di Rajasthan tuh lumayan panas dan lembab, tapi bisa aja kayak misalkan kalian ada di satu bagian dan tiba-tiba aja kerasa dingin. Ada juga orang yang mengaku mendengar suara-suara aneh kayak langkah kaki, bisikan, jeritan di sekitar area benteng.
Di malam hari, penduduk sekitar itu juga sering banget dari area benteng mendengar ada suara tangisan wanita dan suara bangle atau gelang yang sering digunakan tuh sama wanita-wanita India berisik sambil ada suara lantunan musik yang aneh. Entah apa yang dimaksud aneh, mungkin nggak biasa gitu tipe musiknya. Mungkin musik-musik buat ritual atau mungkin musik-musik dari berapa ratus tahun yang lalu gitu. Pastinya kan tipe musik yang kita dengarkan sekarang belum tentu serupa dengan apa yang didengarkan sama orang-orang 400-500 tahun yang lalu. Ya nggak sih? ये फेमस इसलिए कि इसमें भानगढ़ को मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के नाम से जाना जाता है। ये पूरा इंडिया में फर्स्ट नंबर है भूतों के बारे में कि भानगढ़ भूतों का है, भूत रहते हैं भानगढ़ के अंदर। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे भूत पूरा जो एरिया है ये रात को यहाँ आवाज़ें आती हैं, जो भी आता है जिंदा नहीं जाता वापस हो जाता, यहीं पे मर जाते हैं लोग, नहीं मिल पाते हैं। तो जो भी पब्लिक यहाँ पे जो शुरुआत में मरी थी तो लोग उस टाइम से बोलते आ रहे थे कि यहाँ पे उनकी आत्माएं भटकती हैं। Ada juga yang pernah melaporkan melihat ada wanita berpakaian sari hitam berkeliaran di sekitar benteng, tapi nggak ada yang tahu wanita itu siapa. Beberapa pengunjung juga melihat ada sosok bayangan berkabut dengan penampakan prajurit. Nah biasanya nih orang-orang yang datang ke benteng itu kalau misalkan udah mulai sore, karena mereka tahu cerita legendanya, mereka akan mulai menuruni benteng secara cepat. Karena takut kan, nggak boleh ada di situ setelah jam 6. Dan biasanya ketika orang buru-buru nih lagi turun, hampir sampai di dasar jalanan benteng, salah satu dari pengunjung-pengunjung itu biasanya ada yang teriak guys, dan membuat suara-suara aneh. Ada satu kesempatan di mana satu grup nih ya, tiba-tiba salah satu itu mulai berlari nggak karuan, sampai akhirnya dia tuh jatuh di dekat dinding kuil. Sempet nggak sadar, teman-teman lainnya akhirnya memercikan air kan ke wajahnya, mencoba untuk menyadarkannya. Setelah sadar, dia cerita kalau dia ngerasa bahwa ada orang yang naik ke punggungnya dan mencoba untuk memutar lehernya. Ih, merinding nggak? Jadi kayak dari belakang kayak mau jadi makanya dia lari nggak karuan karena dia ketakutan ada orang yang lagi naik ke punggungnya dan mencoba untuk kepalanya dia. Dan setelah itu dia nggak ingat apa-apa lagi. Nah semenjak kejadian itu banyak banget yang percaya bahwa hantu di Benteng Banggar itu akan mulai aktif berkeliaran dan mengganggu orang-orang yang berkunjung lebih dari jam 3 sore. Ada satu lagi cerita populer, suatu hari ada seorang anak kecil membawa bunga mendatangi seorang pengunjung. Nah si anak kecil ini bawa bunga aja, tapi dia nggak menawarkan juga ke sang pengunjung untuk membeli bunga tersebut. Jadi sang pengunjung tuh nggak yakin ini anak jualan, apa dia emang lagi jalan-jalan bawa bunga aja. Pokoknya aneh lah situasi itu dengan anak ini. Lumayan canggung gitu. Tapi lebih aneh lagi ketika dia sampai di rumah, dia menemukan bunga-bunga yang sama ada di dalam tas jinjingnya. Apakah anak tersebut ikut pulang atau hanya menitipkan bunga-bunga pada sang pengunjung? Nah, masyarakat lokal percaya bahwa Benteng Banggar itu hidup kembali setelah matahari terbenam. Dan roh-roh yang tersisa itu akan melakukan kegiatan mereka masing-masing. Puncaknya itu terjadi pada malam bulan purnama atau saat gerhana matahari atau gerhana bulan. Pada hari-hari tersebut, bukan hanya makhluk gaib yang ada di benteng, tapi makhluk-makhluk sekitar benteng itu ikut berkumpul di Banggar Fort. Nah, menurut pengunjung yang lumayan skeptis terhadap hal-hal gaib, memang ada perasaan mencekam ketika mendatangi Benteng Banggar. Tapi, kalau menurut mereka, hal ini didasari oleh beberapa hal. Misalnya, karena nggak ada desa atau penduduk yang terlalu dekat dengan benteng. Semuanya tuh kosong di sekitarnya, yang paling deket tuh sekitar kayak 4 kiloan gitu. Itu yang biasanya masih kalau malam-malam suka dengar-dengar suara dari benteng. Dan setiap bangunan yang terbengkalai itu jarang memberikan kesan yang baik. Seakan ada sejarah-sejarah aneh atau sejarah-sejarah gelap yang memang menyelimuti benteng tersebut. Kayak sesuatu yang tragis pernah terjadi di sana. Dan menjelang malam, lokasi benteng yang berada dekat dengan Taman Nasional Sariska membuat banyak banget hewan liar itu bisa berkeliaran secara bebas. Dan karena hal itu mereka percaya kenapa akses masuk benteng dari semua komplek itu ditutup. सर ये जो पूरा एरिया है इनमें लाइट नहीं है, ये पूरा क्योंकि सरिस्का के अंडर में आता है, लाइट नहीं होने की वजह से बिल्कुल अंधेरा, तो अंधेरा होने की वजह से चमगादड़ी घूमती है और बाकी इसमें जानवर रहते हैं जैसे टाइगर हुए, तेंदुए हुए, इन जानवरों की वजह से रात को खतरा होता है. Nah, terlepas dari benar atau tidaknya cerita-cerita tadi, legendanya, atau penjelasan logisnya, yang jelas Benteng Banggar sampai hari ini masih dianggap sebagai salah satu tempat paling angker di seluruh antero India.
Gimana Neris? Apa yang kalian percaya? Apakah pernah ada yang mendatangi Benteng Banggar? Mendengar sejarahnya aku jadi tertarik banget sih. Apa ya yang kira-kira benar-benar terjadi di sana? Memang sejarah bumi ini udah panjang sekali. Terkadang ada lost civilization yang masih belum diketahui gitu. Seperti situs-situs sejarah di Indonesia yang masih belum kita ketahui pasti apa dan kenapa berada di sana. Ya nggak sih? Hanya baru bisa ditelusuri sampai ketika ditemukan. Sisa-sisa tulang gitu loh. Mereka tuh cuma bikin kayak aturan. Pokoknya intinya kalau mau video di situ nggak boleh. Pokoknya restricted nih area segala macam. Blablabla. Tapi nggak pernah ada kayak itu diteliti gitu loh situs ini gitu. Nggak pernah kayak gitu pemerintahnya. Tapi kita aja belum tahu gitu, Borobudur sebenarnya sejarah aslinya tuh untuk apa dan dibuat sama kaum mana ya nggak sih? Kayak kita belum bisa trace sejauh itu deh. Kayak masih banyak banget dari bagian sejarah yang masih belum bisa ditelusuri. Tapi kalau misalkan memang umurnya baru kayak beberapa ratus tahun ya mestinya mungkin ada penjelasan yang lebih logis. Cuman karena tidak di-share informasinya, jadi muncullah kepercayaan publik gitu. Kalau menurut kalian gimana guys? Atau ya simply mungkin memang tempat ini adalah tempat yang terkutuk? Mana yang kalian percaya? Dan sekalian request di bawah, next time kita mau bahas situs horor apa lagi guys. Semoga sejarah dari Benteng Banggar menarik, dan jangan lupa subscribe karena besok kita ketemu lagi di Neror. Dan aku gak sabar untuk bahas yang gak kalah menyeramkan. Bye bye, see you tomorrow. Tahu deh, so tahu. 2, 3. Benteng. Kenapa Benteng Banggar? Nah, Balunas mengizinkan. Dia juga tidak peduli sama janji yang dibuat ayahnya kepada guru siapa tadi namanya?